langit-ngit ng kama. Sampurasun, ketemu lagi ya dengan Ngadongin Film. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Seperti biasa, Ngadongin Film akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Langit-Ngit yang dirilis di tahun 2023. Film Langit-Ngit ini berasal dari Filipina dan bergenre drama romantis. Buat kalian, nontonnya jangan skip-skip ya, biar Mimin bisa gajihan. Tatahi kasi ng baro ng mga santo. Film ini sendiri menceritakan insiden yang terjadi di sebuah kos-kosan yang dilakukan oleh seorang nenek tua yang frustasi tidak bisa menerima kenyataan Huwag ka nang mahiya. kalau cucunya itu telah jatuh cinta. Walang iya ka naman, di ba? China po. China. China ano? Sedangkan nenek itu berkeinginan kalau cucunya menjadi seorang pendeta. Bagaimana ya kisah selanjutnya? Pangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Film pun dimulai. Terlihat seorang wanita muda yang bernama Laila, yang saat itu ia akan hendak berangkat ke kota untuk melakukan interview kerja. Laila sangat fasih dalam interview pekerjaan. Ia pun memperkenalkan diri dan menceritakan latar belakang pendidikannya. Singkat cerita, Laila pun diterima kerja di perusahaan itu yang bertempat di kota Manila. Thank you. And please don't be late. Laila pun mengabari ibunya yang berada di kampung kalau ia telah lulus interview dan diterima kerja. Ia juga mengatakan akan mencari kos-kosan di sekitar kantornya supaya ia bisa menghemat biaya hidup di kota Manila. Kaso, baka magrenta ko may. Selain itu, Laila juga mengatakan kalau ia mendapatkan gaji yang lumayan besar untuk gaji pertamanya dan mungkin perekonomian keluarga bisa dibantu. Tentunya sang ibu pun senang mendengar berita itu. Laila mendapatkan rekomendasi dari OB kantor kalau ada kos-kosan yang murah di sekitar kantor. Segeralah ia menemui tempat itu. Tao po! Magandang araw. Tibalah Laila di tempat itu, dan ia pun bertemu dengan Doreng. Lalu Laila mengatakan maksud dan tujuan Doreng datang ke tempat ini. Doreng pun mengatakan kalau di tempatnya tidak menerima kos-kosan. Mendengar itu, Laila pun segera pergi. Ketika itu, Nona Flor pemilik tempat itu mendengar percakapan Doreng, dan ia pun meminta Doreng untuk memanggil Laila untuk mengatakan kalau ia bisa indekos di tempatnya. Doreng segera menyusul dan mengajak Laila untuk bertemu dengan Nona Flor di toko depan rumahnya. Magandang araw ho. Sabi po kasi ng janitor. Ketika Laila bertemu dengan Nona Flor, ia memperkenalkan diri dan ia mengatakan maksud dan tujuan untuk kos di rumah Nona Flor dan hanya rumah Nona Flor yang dekat dengan kantor tempat ia bekerja. San Felipe, napakalayo. Tama. Laila pun diajak masuk ke dalam rumah dan diajak langsung menuju kamarnya. Dan ia pun bisa menggunakan fasilitas yang ada di rumah ini saat Laila menginap di rumah Nona Flor. Doreng pun menunjukkan kamar mandi yang berada di kamar itu. Dan Doreng sedikit bercerita siapa Nona Flor pemilik rumah ini. Tatahi kasi ng baro ng mga santo. Buti nakakatahi pa po. Pati ilong, pati tenga, pati bibig. Singkat cerita, Laila sudah berada di rumahnya. Dan ia bercerita pada ibunya tentang pekerjaannya itu. Dan ia telah mendapatkan kos-kosan yang murah dengan fasilitas yang cukup lengkap. Meski ia harus tinggal bersama nenek-nenek lansia. Si Floresca Aranda. Ah, Kuba yung isa. Si Doreng. ano naman? Keesokan harinya, ia pun berangkat dari kampungnya langsung menuju ke kantor. Dan ini hari pertamanya bekerja. Di sana ada Ramos yang membimbing Laila kerja. Ramos itu sedikit gatal pada setiap wanita. Itulah mengapa Laila tidak begitu menyukainya. Ramos selalu mencuri perhatian Laila
supaya ia bisa jatuh di pelukan dirinya. Maria bercerita pada Layla untuk menjauhi Ramos karena sudah banyak korban yang Ramos tinggalkan dan pihak kantor telah mengetahui kelakuan Ramos. Akan tetapi, Ramos tidak bisa dipecat karena orang tuanya yang mempunyai beberapa saham di perusahaan ini. Layla pun memutuskan untuk pulang ke kosannya. Di sana ia disambut ramah oleh Nona Flor dan Doreng membantu membereskan barang bawaannya Layla. Doreng juga mengatakan spray dan selimut sudah ia cuci dan semuanya dalam keadaan baru. Semoga Layla betah ya tinggal di kos-kosan ini. Si Manay lang ang may isang kopya pa niyan. Layla menghubungi ibunya kalau ia sudah berada di kos-kosan yang baru. Meski kelihatan aneh dan kuno, tapi ia nyaman dengan fasilitas yang lengkap. Keesokan harinya, saat Layla akan berangkat kerja, ia begitu kaget saat mengetahui ada lubang di kamarnya. Pas diintip ternyata kamar sebelah ada seorang pria muda, entah itu siapa. Layla pun mengindahkannya dan ia langsung menuju ke kantornya. Lagi dan lagi, Ramos selalu menggoda dirinya, seakan-akan kalau Ramos mengajak dirinya untuk pulang bersamanya. Namun Layla menolaknya, dengan alasan kalau ia sudah mempunyai kos-kosan terdekat dengan kantor. Ako pa ba? Kung ikaw lang, ilalampaso talaga kita, di ba? Sesampainya di kos-kosan, Layla bertanya pada Doreng tentang keberadaan pria yang ada di sebelah kamarnya. Ternyata pria itu bernama Popoy, cucu dari Nona Flor, dan masih melanjutkan pendidikannya di bangku kuliah. Walang girlfriend yon. 20 anyos lang. Beberapa hari kemudian, Layla memutuskan untuk pulang ke rumahnya karena mendapatkan sedikit bonus dari kantor. Tentunya kedatangannya membawa makanan. Kedua adiknya dan ibunya pun senang kalau Layla datang ke rumah. Mga pamasok nyo, sukat nyo. Ito nga natin. Ito, may mga... Layla pun berjanji akan memberikan gaji pertama pada ibunya agar ia bisa mengembangkan bisnisnya bersama bibinya. Yun lang ang kaya kong sagutin mo eh. Singkat cerita, Layla sudah berada di kos-kosan dan ia bertemu dengan Popoy. Di meja makan, meski Popoy tidak memutuskan untuk makan karena ia terburu-buru untuk masuk kuliah. Di hadapan neneknya, terlihat Popoy sebagai anak yang baik dan selalu menurut perkataannya. Popoy bersama dirinya setelah kedua orang tuanya meninggal. Pada malam harinya, terlihat Layla tidak bisa tidur dan ia melihat seorang wanita muda masuk ke dalam kos-kosan. Karena terdengar suara kenikmatan di kamar Popoy, akhirnya Layla mengintip dan ia melihat pertempuran Popoy. Setelah itu, wanita itu pergi dan Layla gelisah karenanya. Keesokan harinya, Layla memutuskan untuk langsung berangkat kerja dan tidak bergabung makan pagi bersama. Saat di kantor, ia masih terbayang saat Popoy lagi indehoy dengan pacarnya. Karena malamnya melihat pertempuran si Popoy, akibatnya Layla bergadang dan ia tidak bisa masuk kerja. Dan pacarnya Popoy semalam menginap di rumah ini. Bukas ko na kukwento sa'yo. Basta, pasabi. Tak lama kemudian datanglah Nona Flor. Dia mengetahui kalau pacarnya Popoy menginap di rumah. Dan ia pun mengetuk pintu, lalu mengajaknya untuk makan bersama. Layla hanya bisa mendengarkan di balik kamarnya. Saat di meja makan, Nona Flor begitu sinis pada Sena. Ia sungguh tak suka akan kehadiran di kehidupan cucunya. Tak disangka, Nona Flor telah meracuni di kopinya hingga dia harus berpindah alam. Mendengar kegaduhan di meja makan membuat Layla sangat ketakutan dan ia lebih memilih untuk diam di kamarnya. Malam harinya, saat mereka berada di satu meja, Nona Flor mengatakan pada cucunya kalau siang tadi Sena telah pamit untuk pulang duluan. Nona Flor tidak suka pada Sena karena tidak sopan memberitahu kalau dirinya menginap di rumahnya. Nobya mo ba yon? Terjadilah perdebatan antara cucu dan neneknya. Akhirnya Popoy disuruh berdoa
untuk meminta ampun pada Tuhan. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Saat Popoy berada di kamar, Layla menghampirinya dan ia terlihat bingung mau ngapain masuk ke kamar si Popoy. Saat ia mau pulang, Layla ditarik oleh Popoy dan terjadilah kegaduhan di antara mereka. Nona Flor berada di ruangan yang berbeda, belum menyadari apa yang terjadi sama cucunya. Karena suara gaduh akhirnya Flor pun mengetahui dan ia mengintip di balik lubang. Benar saja kejadian itu terulang lagi. Keesokan harinya, Layla bertemu dengan Doreng dan ia mengatakan kepada Nona Flor. Ternyata Nona Flor lagi berada di gereja untuk beribadah. Uuwi na ako, anak. Sige, bahala ka na dyan, ha? Ketika keadaan sepi, hanya mereka berdua saja yang berada di rumah. Dan mereka malah berpacu lagi di rumah itu. Suatu hari Ramos mendatangi kosannya Layla. Dan ia bertemu dengan Nona Flor. Ramos mengatakan kalau Layla sudah beberapa hari tidak masuk kerja. Nona Flor pun mempersilahkan Ramos untuk menunggu. Dan ia segera menyusul Layla di kamarnya. Ketika ia masuk ke kamarnya, ia tidak menemukan Layla. Namun saat mengintip kamar cucunya, sungguh tak disangka mereka berdua lagi bermain kuda. Kemudian Nona Flor menemui Ramos dengan rasa marahnya dan akhirnya Ramos diracuni seperti Sena. Akhirnya Ramos berpindah alam menyusul Sena. Akhirnya Layla memutuskan untuk pergi dari kosannya. Namun ia dihadang oleh Nona Flor dan memaksanya untuk menikmati segelas teh yang sudah ia suguhkan. Mag-usap tayo. Maupo ka muna. Nona Flor menanyakan hubungannya dengan cucunya. Mendengar kejujuran Layla membuat Nona Flor marah dan ia mencoba memiting lehernya Layla. Namun Layla tidak mati, hanya pingsan saja. Ang ganda buntis. Di ruangan yang gelap, Layla baru menyadari kalau ada beberapa orang yang berpindah alam di sana, termasuk teman kantornya si Ramos. Layla tak bisa keluar dari tempat itu karena tidak ada akses untuk bisa melarikan diri. Beberapa hari kemudian, ibunya Layla menyusul ke kota Manila karena ia kehilangan kontak dengan anaknya Layla. Akhirnya, ibunya Layla menemukan alamat kosan anaknya. Wait lang ma, para may tao sa kabila. Ibunya Layla bertemu dengan Nona Flor. Dan langsung Nona Flor berniat akan meracuni lagi mereka berdua. Doreng pun memberi isyarat mata kepada ibunya Layla. Untungnya ia memahaminya. Nona Flor pun sedikit memaksa untuk meminum jus yang telah ia suguhkan. Untungnya mereka berdua tidak meminumnya. Karena risih, ibunya Layla memutuskan untuk pergi dari rumahnya Nona Flor. Malam harinya, Popoy pun datang ke rumahnya. Dan ia bertemu dengan neneknya. Dan Popoy langsung menanyakan keberadaan Sena. Karena Sena belum pulang semenjak ia menginap di rumah ini. Nona Flor juga mengatakan, tidak hanya Sena yang telah ia habisi. Layla pun sama telah dihabisi. Karena kesal, Popoy pun menghampiri nenek dan ia mendesak agar neneknya memberitahu keberadaan di mana Layla. Dengan beringas dan sadisnya, Nona Flor pun menikam cucunya sendiri. Popoy pun bersimpuh luka di badannya. Lalu Nona Flor menghampiri Layla yang berada di ruangan, bermaksud untuk menghabisinya. Namun Layla menyadarinya dan terjadilah pergulatan di antara mereka. Nona Flor bisa dilumpuhkan, meski Layla juga terluka. Layla bisa lari dan mengurung Nona Flor di ruangan itu. Saat berada di luar rumah, ia bertemu dengan Popoy yang sedang terluka. Di saat itu juga, ada warga sekitar yang membantu mereka berdua. Malam itu juga, Nona Flor bisa diamankan oleh kepolisian.
Doreng yang kasihan melihat Nona Flor. Ia juga menemaninya. Akhirnya Nona Flor harus dibawa ke rumah sakit. Popoy dan Layla pun akhirnya bisa bersatu di rumah itu. Dan film pun berakhir. Bye-bye.